ngurus anak itu harus sama istri. Nah si istri ini suatu saat merasa kelelahan, dia pengen istirahat. Tapi dia berpikir kalau saya titip ke suami pasti suami marah. Nah di situ dia bertanya, Pak Ustadz gimana solusinya ya? Ibu, antara dapur, kasur, dan sumur. Mana yang paling penting, Bu? Kalau pilih satu. Hah? Dapur. Yang sini teriak Dapur. kasur katanya. Kasur, ini kasur nih. Kasur nih. Kalau nggak dapur nggak ngebul. Kalau nggak ada kasur, baik. Ya. Memang tugas seorang istri itu bagaimana ketiga hal tadi, Bu ya. Dapur, kasur, sumur ya tercukupi dengan baik. Karena memang itulah tugas dan fungsi seorang istri yang harus taat kepada perintah Allah dan perintah suaminya. Ya. Tapi juga kepada para suami di rumah, istri juga punya keinginan, betul ya Bu ya? Punya kemauan ya. Istri itu ingin dihormati, betul ya? Disayangi, betul? Dinafkahi, ya? Dikasih duit, gitu. Oh itu nomor 1 justru, baik, diputar. Maka rumah tangga itu dibangun atas kebersamaan. Rumah tangga itu kerjasama, bukan kerja sendiri, Bu. Maka istri dan suami harus tahu apa hak dan kewajibannya masing-masing. Agar apa? Agar rahmat dan cinta Allah turun ke dunia kepada keluarga ibu. Tapi kalau masing-masing merasa udah saya mah tergantung suami saya aja. Kalau dia baik saya baik. Kalau dia nggak baik saya nggak baik. Kalau dia kasih duit saya baik. Kalau dia nggak ngasih duit saya. Tugas istri, ibu ada tugas istri ya. Ada 3 Bu. 3M. Apa ibu? 3M. Yang pertama mengingatkan. Suami ada salah, ibu ingetin. Dan jangan di depan banyak orang, Bu. Suami itu pride-nya tinggi, Bu. Iya nggak? Suami siapa yang tinggi? Suami itu harga dirinya tinggi. Dia akan mudah merasa tidak nyaman ketika ibu menasihatinya di depan orang banyak. Karena dia akan merasa, ini kan kekuasaan saya nih. Kok bisa-bisanya istri saya nasihatin saya? Tapi kalau dikasih taunya secara baik-baik, di waktu yang terbaik, sambil ibu elus-elus misalkan gitu ya, itu suami terima. Ya. Jadi apa yang pertama tadi tugas ibu? Yang pertama mengingatkan. Yang kedua menguatkan. Apa Bu? Menguatkan. Rumah tangga itu nggak selamanya indah Bu, betul ya? Waktu honeymoon mungkin indah banget, ya nggak? Masih ingat nggak honeymoonnya dulu kemana? Udah lupa ya? Berarti banyak masalah di rumah tangganya. Di imah teu ka mana. Yang penting kasur. Ya. Kelihatan ibu dari mukanya ya. Jadi ketika badai datang di rumah tangga, fungsi istri itu apa? Menguatkan. Bu, suami itu boleh di luar dia dicaci maki, suami di luar dihina, direndahkan. Tapi ketika dia pulang, dia mendapati istrinya, satu-satunya orang yang mendukungnya, dia bisa sukses. Betul. Serendah-rendahnya seorang laki-laki, ketika istri dan anaknya menghargai dia pasti akan terbang lagi. Pasti Bu. Tapi ketika di luar berat, di dalam berat, ibu makin ngomel, makin semuanya berat suami itu Bu. Ya. Jadi tugas yang kedua, M, menguatkan. Yang ketiga, mendoakan. Ibu biasa doain suami nggak ini? Doain. Apa doanya? Banyak duit ya. Jadi memang
ketiga hal itu ibu doakan suami ya Bu ya. Karena bisa jadi rezeki yang Allah berikan kepada keluarga ibu bukan hanya dari kerja keras suami, tapi dari doa tulus seorang istri. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih. Ustadz ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bahagiakan rumah tangganya semuanya ya. Amin. Ya Allah. Sing saleur milik rezekina. Maksudnya Amin. biar banyak rezekinya. Amin. Baik, ke sesi curhat berikutnya, siapa yang mau curhat? Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Fitriana, tapi nama tenornya Pipit Pak kalau di rumah ya. Terus ini saya dari Majelis Talim Al Mutakin dari Desa Karekel, Kecamatan Luluyang, Kabupaten Bogor. Izin bertanya Ustadz, Boleh, saya silakan. punya teman, dia menikah dengan suami yang menganut paham patriarki. Sampai keluarganya juga menganut paham itu. Di mana segala sesuatu urusan rumah tangga, ngurus dapur, ngurus anak itu harus sama istri. Nah, si istri ini suatu saat merasa kelelahan. Dia pengen istirahat. Tapi dia berpikir kalau saya titip ke suami, pasti suami marah. Nah, di situ dia bertanya, Pak Ustadz, gimana solusinya ya? Izin pencerahannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh Pipit, langsung saja dijawab ya. Iya, ya patriarki katanya, wah pokoknya ini saya, wah semua harus istri. Ya, gimana saya? Nah gimana nih Ustadz Hilman? Oke. Cara menghadapi suami model begini nih. Masya Allah, Ibu. Ya. Pertama, kita harus tahu posisi suami di rumah. Ada 3 yang suami inginkan di rumah. 1, kemuliaan. 2, ketenangan. 3, kepuasan. Ulangi, 1, kemuliaan. 2, Ketenangan. ketenangan. 3, kepuasan. Ibu belajar untuk menyenangkan suami dulu sebelum ibu minta dimengerti oleh suami. Kalau kasusnya seperti yang tadi ibu ceritakan. Karena suaminya begitu digdaya, karena suaminya merasa mulia, ya sudah sekalian aja. Kita muliakan betul-betul. Saat ibu sudah memberi yang terbaik, semoga nanti lembut hati suami ibu bisa ngelihat, oh istriku sudah jadi istri yang baik. Oh istriku sudah menjadi istri yang lembut hatinya, yang bisa ngasih kemuliaan, ketenangan, kepuasan untukku. Maka nanti di titik tertentu ibu bisa bilang, ayah boleh gak kalau aku tuh lelah sebenarnya. Kalau aku tuh capek sebenarnya. Ketika ibu mengeluh seperti itu akan jadi kuat karena sebelumnya ibu sudah memberi kepada suami. Betul? Nah yang terjadi kebanyakan begini. Di rumah tangga teh sibuknya menuntut dua-duanya. Rumah tangga siapa itu? Kenapa betul-betul ini tuh? Dan ujungnya kita tuh jadi transaksional di rumah tangga. Kalau transaksional namanya bukan pernikahan. Namanya perdagangan. Betul? Sampai ada istilah, kalau ada uang abang, kalau nggak ada uang abang, astagfirullahaladzim. Kan ujungnya jadi begitu. Gara-gara memahaminya transaksional. Padahal mohon maaf, rumah tangga itu bukan tentang meminta, tapi tentang memberi. Catat status hari ini. Rumah tangga bukan tentang meminta, tapi tentang memberi. Jangan menuntut apa yang suamimu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada suami. Maka nanti pelan-pelan semoga suami lembut hatinya. Maka tadi kata Ustadz Asad 3M tuh. M yang pertama apa? Mengingatkan. M yang kedua menguatkan. M yang ketiga mendoakan. Maka pada akhirnya yang melembutkan hati suami siapa? Allah. Allah. Yang bolak-balik hati suami? Allah. Allah. Doa sama Allah. Ya Allah, itu suamiku ya Allah.
lembutin hatinya. Betul? Kalau nggak lembut ya gimana engkau ya Allah. Capek hamba juga ya. Jangan putus asa. Ibu sayang, pemirsa RCTI, kalau rumah tangga ini baik-baik saja, di mana pahalanya? Betul. Betul? Betul. Kalau rumah tangga kita semuanya berjalan sesuai maunya kita, di mana pahala sabarnya? Betul? Betul. Maka ingat ya, tidak ada rumah tangga yang cocok. Yang ada hanyalah kita berusaha untuk mencocok-cocokkan. Betul nggak? Kan ibu sama pasangan kadang-kadang beda jauh. Betul? Tapi itulah pasangan yang sempurna. Bukan dia yang datang dengan kesempurnaan, tapi justru hadirnya menyempurnakan yang tidak sempurna dalam diriku. Betul? Betul. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta itulah yang menjadikan kamu terlihat lebih cantik. Masya Allah. Mantap. Kuat hari ini. Betul? Cocok. Maka ibu, ayo. Kalau kita punya suami yang seperti tadi, ikutin maunya, lembutin hatinya, lantunkan doa-doa terbaiknya. Setelah itu baru komunikasikan. Dan ibu gak usah khawatir ya. Setiap kebaikan istri itu pasti ada pahalanya. Walaupun suami kadang tidak menghargai kita. Oh betul. Itu dari hati banget Dari ya, hati Ustaz. betul. Betul. Kan ibu suka begitu ya. Suka pengen ibu berbuat langsung dihargai. Ingat ya, mungkin balasannya bukan dari suami. Tapi Allah siapkan banyak pahala yang lain. Amin. Untuk ibu. Setuju? Setuju. Maka jangan pernah lelah menjadi istri. Karena setiap lelah ibu pasti ada pahala. Amin. Jadi pembuktian dulu Ustadz ya. Buktikan dulu. Kepada suami dilayani dengan baik. Betul. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya Allah. Nah pemirsa, untuk suami-suami yang di luar sana termasuk saya juga ya. Coba ya dengerin istrinya ya. Kalau mau nuntut boleh ya, bukannya nggak mau istri juga melayani semuanya. Tapi boleh dong ditambahin ART-nya. Iya. Bener nggak Bu? Iya, terus pengen cantik di rumah, mana dong buat beli skincare-nya? Bener nggak Bu? Oh berasa dibela si ibu ah. Baik, kita masih setia untuk menemani ibu-ibu semua di rumah menyiapkan masakan untuk berbuka puasa. Tapi sesaat lagi tetap di Penyejuk Hati. Sejuk di hati.